Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldo Tegar Laksana dengan NIM 232010905 akan menjelaskan penjadwalan proses. Apa sih itu penjadwalan proses? Itu mekanisme dan kebijaksanaan dalam sistem operasi yang menentukan urutan kerja komputer, kapan dan berapa lama proses tersebut berjalan. Penjadwalan proses bertujuan untuk yang pertama yaitu memastikan proses antrian berjalan dengan efisien dan benar. Yang kedua, menjamin setiap proses mendapatkan pelayanan dari pemroses secara adil. Yang berikutnya ada algoritma penjadwalan, yaitu ada non-preemptif dan preemptif. Yang non-preemptif ada 4, yaitu 1. FIFO atau first in first out. Yang kedua SJF, shortest job first. Yang ketiga HRN, highest ration next. Yang keempat MFQ, multiple feedback queues. Yang selanjutnya ada dari preemptif, yang pertama yaitu RR atau round robin. Yang kedua SRF, shortest remaining first. Yang ketiga PS, priority scheduling. Yang keempat GS, guaranteed scheduling. Nah, di sini saya akan menjelaskan GS atau guaranteed scheduling. Apa sih itu? Nah, guaranteed scheduling ini yaitu penjadwalan yang memberikan janji untuk membuat dan menyesuaikan kinerja dengan memberikan daya pemroses yang sama. Artinya, jika ada N pemakai, maka setiap tas atau pemakai akan mendapatkan 1/N dari daya pemproses prosesor. N. Nah, di sini kan ada N. Apa sih N itu? Nanti saya akan jelaskan di next berikutnya. Nah, sebelum menjelaskan N itu apa, di sini ada kelebihan GS atau guaranteed scheduling, yaitu memberikan janji yang realistis untuk membuat dan menyesuaikan performa. Nah, kalau ada kelebihan pasti ada kekurangan, yaitu yang pertama penyelesaian atau pembagian waktu yang terlalu rumit. Yang kedua, mengganggu penjadwalan atau pemrosesan lain. Yang ketiga, ukuran file atau size yang kecil terhambat karena diberi waktu yang sama. Nah, saya akan menjelaskan rumus pada algoritma GS. Sebelumnya, kita akan mencari JWP rasio dengan rumus sebagai berikut. JWP sama dengan AT-nya adalah arrival time dibagi N. N ini adalah banyak proses, yaitu contohnya P1, P2, proses 3, atau proses 4. Berikutnya R, yaitu mencari rasio dengan rumus BT adalah burst time dibagi JWT. Oh maaf, itu salah ketik, yaitu atau JWP, jangka waktu pemrosesan. Nah, kita bahas dari soal yang tadi, yaitu ada proses P1, P2, P3, P4 dengan arrival time 2, 5, 7, 10 dengan burst time 8, 10, dan 4. Dengan mencari JWP adalah 2 dibagi banyaknya proses, yaitu ada 4 sama dengan 0,5. Selanjutnya untuk arrival time proses kelima, yaitu dengan cara 5 dibagi 4 sama dengan 1,25. Yang berikutnya arrival time proses ketiga, yaitu ada 8 dibagi 4 sama dengan 2. Yang terakhir proses keempat, 10 dibagi 4 sama dengan 2,5.
untuk mencari rasio first time dibagi JWP, yaitu 8 dibagi 0,5 sama dengan 16, dan 6 dibagi 1,25 sama dengan 4,8. Berikutnya 10 dibagi 2 sama dengan 5. Selanjutnya 4 dibagi 2,5 sama dengan 1,6. Nah, urutan ini adalah mencari rasio yang paling kecil ke paling besar, yaitu dengan yang urutan pertama dengan proses keempat dengan rasio 1,6. Maaf. Yang urutan kedua, proses kedua dengan rasio 4,8, dan urutan ketiga dengan proses ketiga, dan urutan keempat proses pertama. Nah, sekian, terima kasih. Itu PPT dari saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan dengan cara menggunakan Excel ya, biar lebih mudah. Nah, di sini bisa kita ketik ya, lanjut. Sini kita bisa ketik proses, lalu arrival time, rasio JWP, lalu rasio dan urutan P1, P2, P3, P4. Mungkin kita coba sampai proses kelima. Mungkin arrival time-nya bisa kita bikin jadi 2, 4, 5, 8, atau mungkin bisa dibuat ini 10, ini 12. First time-nya kita bikin 10, 4, lalu bisa 8, 6, 5. Oke, yang pertama adalah kita mencari AT. Oh, ini mohon maaf ya, ini adalah rumus biar kalian ingat, biar gampang ya. AT, cara mencari JWP. AT, arrival time, dibagi keseluruhan proses, yaitu contohnya 2. Mungkin di sini bergampang kita ketik 5. Nah, yang pertama kalian ketik sama dengan, lalu kontrol 2 dibagi 5, lalu enter. Selanjutnya
sama dengan ini, lalu 5. Selanjutnya proses ketiga 5 bagi 5. Selanjutnya 10 dibagi 5, lalu 12 dibagi 5. Nah, untuk DWP-nya kita sudah menemukan dengan rumus seperti itu ya. Kalian tinggal ketik sama dengan, lalu tekan Ctrl plus proses array file time yang pertama, lalu dibagi dengan banyaknya proses. Lalu mencari rasio, yaitu burst time dibagi JWP. Sama seperti tadi, kalian tinggal sama dengan, lalu 10 dibagi JWP proses pertama tadi. Kita sudah menemukan caranya begini, lalu enter. Cara yang berikutnya sama, kalian tinggal burst time yang kedua dibagi ini. Oh, mohon maaf, salah. 8 dulu baru dibagi JWP. Nah, untuk urutannya seperti yang katakan tadi di PowerPoint PPT, mencari yang dari terkecil, yaitu yang pertama proses ke-5, kedua, ketiganya, mohon maaf, ketiganya proses ke-2, lalu keempatnya proses ketiga, dan proses terakhir yaitu urutan terakhir berada di proses pertama. Seperti ini. Oke, berikutnya kita akan menambahkan sum dan average. Ini sum, lalu di sini average. Oke, kalian tinggal jumlahkan semua burst time dari proses 1 sampai proses 5. Jadi tinggal klik, lalu plus proses kedua, plus lagi proses ketiga, plus lagi proses keempat, plus lagi proses kelima. Kalau kalian enter, lalu sumnya sudah kalian dapat. Nah, untuk mencari average, kalian tinggal mencari rata-rata ya. Ya, kalian tinggal tekan total sum tadi, lalu dibagi dengan banyaknya proses, yaitu 5. Nah, ini rata-rata dari proses 1 sampai proses 5 yaitu 6,6. Berikutnya mungkin kita coba lebih banyak ya, mungkin 10 proses.
2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini proses TBT, JWP, lalu rasio, dan urutan. Oke, untuk AT-nya mungkin kita bebas saja ya. 2, 6, 4, 5, 8, 9, mungkin 2 lagi. Mungkin bisa 1 mungkin. Coba aja mungkin kalau error kita ganti angkanya. Lalu berapa? 5. Untuk first time-nya mungkin 5, 8, 10 mungkin, 9, 3, 6, 8 lagi, mungkin 4, ada yang 7, lalu 9. Nah, tadi mencari JWP yaitu arrival time dibagi banyaknya proses, yaitu ada 10. Ya, pertama kalian tinggal sama dengan ini dibagi 10, enter. Lanjut kalian tinggal 6 dibagi 10, enter. Lalu sama dengan tinggal kalian mengulang aja. Nah, sudah selesai. Untuk mencari rasio, kita burst time dibagi JWP, yaitu sama dengan 5 dibagi 0,2, dapatkan 25. Lalu seterusnya seperti itu, burst time dibagi JWP, lanjut lagi sampai kalian mencapai proses ke-10.
Nah, oke. Ini udah selesai, yaitu sekarang tinggal mengurutkan. Yang pertama ada proses kelima, lalu kita lanjut ke proses keenam, lalu ke berapa? 12, lalu proses kedua, keempat, lalu ada 18 proses kelima. Oh maaf, ini ada 14 proses kelima, baru ini proses keenam. Nah, di sini kita punya dua contoh 25 dan 40. Kita menghitung urutannya, yaitu melihat dengan arrival time-nya, itu yang kedatangan paling pertama yaitu ini berarti ke 7, lalu ke 8, yang ke 9 itu ini, lalu ke 10. Oke, tinggal kalian mencari sum dan average-nya. Tinggal kalian jumlahkan semua burst time-nya. Kalau sudah enter, lalu mencari average, yaitu sama dengan klik total sumnya dibagi dengan total seluruh proses, yaitu ada 10 sama dengan 6,9. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.